Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dalam mata kuliah Fisika Oseanografi di program studi Ilmu Kelautan. Beberapa pembahasan yang akan saya bahas nantinya untuk pertemuan ke depan. Yang pertama yaitu terkait pemodelan, kemudian pemodelan laut atau ocean modeling, kemudian programming, dan terakhir adalah kita mereview. Saya akan melakukan review terkait dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman mahasiswa dari materi yang telah disampaikan. Beberapa referensi yang bisa dibaca yaitu dan referensi ini akan saya update setiap pertemuan. Ada Atmadilaga, kemudian ada PON, ada Roisin, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan oceanografi fisika. Baik, untuk pertama di materi yang pertama ini saya akan menyampaikan terkait modeling atau pemodelan. Jadi pemodelan atau dalam bahasa Inggris kita mengenal sebagai modeling merupakan suatu penyederhanaan ataupun pendekatan yang menggunakan sistem variabel-variabel yang disederhanakan. Jadi pemodelan merupakan penyederhanaan dari suatu bentuk nyata ke dalam gambaran yang lebih sederhana, atau dari gambaran sederhana itu kita mendapatkan pendekatan hasil yang mendekati nyata. Sebagai contoh, bagaimana kita menggambarkan arus di laut, pergerakan arus di laut, pergerakan gelombang di laut, pergerakan angin, dan parameter-parameter fisik lainnya, maka jalan satu-satunya atau salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pemodelan untuk mengetahui pergerakan dari parameter-parameter fisik tersebut. Kemudian fungsi dari pemodelan ini adalah alat bantu analisis. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa ketika kita mengetahui dari pergerakan parameter fisik di laut seperti arus, gelombang, pasang surut, maka kita bisa mengetahui arah dan pergerakan. Dianalisis lebih lanjutnya dampak apa yang diakibatkan oleh pergerakan dari arus ataupun parameter fisik lainnya, itu nanti kita bisa diketahui dari pemodelan, hasil pemodelan. Kemudian pemodelan dengan simulasi.
dalam pemahaman sederhananya memang pemodelan dan simulasi ini mendekati mirip. Jadi memang ada kemiripan dan memang sebagai dalam analisa ini memang kita harus berhati-hati mana yang model dan mana yang simulasi. Simulasi merupakan penggambaran suatu sistem atau proses peragaan menggunakan model statistik atau menggunakan permeranan. Jadi kalau tadi pemodelan adalah penyederhanaan, maka simulasi merupakan penggambaran suatu sistem yang merupakan bagian dari model. Sebagai contoh sederhana, ketika kita melihat berita di acara televisi, ada simulasi penyelamatan ataupun simulasi evakuasi dalam mitigasi seperti itu, maka di simulasi tersebut kita menggunakan peran. Akan tetapi sebelum dilakukan simulasi, maka kita perlu melakukan pemodelan. Karena pemodelan tidak membutuhkan peran. Akan tetapi dalam simulasi dibutuhkan peran model. Kemudian dari grafik ini ada simulasi, ada solusi analitis, ada model matematika, ada model fisik, kemudian eksperimen dengan model, eksperimen dengan sistem nyata. Maka dari semua komponen yang ada di sini akan mengalir ke dalam satu, yaitu yang disebut dengan sistem. Jadi mau berbicara simulasi, mau berbicara model, mau berbicara eksperimen, maka semua muaranya adalah ke sistem. Kenapa sistem? Karena dalam suatu eksperimen, suatu model, suatu simulasi, kita harus membuat sistem yang berurutan. Jadi pemikiran logis kita harus terbangun di sini. Bagaimana suatu eksperimen dapat berjalan, kemudian model dapat berjalan, simulasi juga dapat dijalankan dengan baik, maka kita perlu melakukan suatu sistem atau membuat suatu rangkaian yang dapat berjalan dengan baik. Bagaimana jika rangkaian itu tidak bisa berjalan dengan baik atau sistem itu tidak dapat berjalan dengan baik, maka kita harus melakukan suatu validasi di mana dengan validasi tersebut diharapkan dapat mengetahui kekurangan ataupun kelebihan ataupun kesalahan di dalam eksperimen kita, di dalam model, dan di dalam simulasi. Kemudian simulasi merupakan bagian dari seperti yang tadi saya jelaskan, simulasi, kemudian model, kemudian eksperimen, kemudian solusi simulasi dan solusi analitis merupakan bagian dari model matematika, dan model fisik merupakan eksperimen dengan model, dan semua ini bermuara ke satu yang disebut dengan sistem.
kita akan membahas lebih jauh lagi, dan nantinya di oceanografi fisika sebenarnya lebih banyak menggunakan model matematika. Secara singkat di slide ini saya akan menjelaskan terkait apa itu pemodelan numerik dan apa bedanya metode numerik. Model numerik yaitu model yang dibangun dengan melalui pendekatan-pendekatan matematis. Jadi semua bentuk pemodelan numerik ini akan lebih jauh kita membahasnya terkait pendekatan matematis. Hal ini untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam melakukan pendekatan model hingga mendekati nyata. Jadi dengan matematika inilah kita akan melakukan pendekatan untuk mengetahui hasil dari suatu model. Kemudian metode numerik yaitu metode yang umum digunakan dalam pemodelan numerik, di mana merupakan bagian dari simulasi yang dilakukan dengan pendekatan finite difference atau beda tak hingga. Di dalam metode ini ada namanya finite difference yang beda tak hingga. Jadi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan dibahas sedikit terkait finite difference. Jadi ini adalah perbedaan model numerik dan metode numerik. Jadi harus paham lebih terkait pengertian ini. Kemudian pemodelan bisa ataupun simulasi nantinya bisa digunakan dalam parameter seperti suhu permukaan laut, kemudian pasang surut, kemudian tinggi muka laut, kemudian salinitas, arus, dan lain sebagainya. Mungkin seperti gelombang, kemudian angin, dan parameter-parameter fisik lainnya. Nah, dari suhu permukaan laut kita lihat pada gambar ini, gambar sederhana ini kita bisa ketahui bahwa adanya perbedaan suhu ataupun ketika ada anomali, maka suhu yang seharusnya normalnya sekian derajat akan tetapi karena ada anomali dari hasil pemodelan kita mengetahui ada perubahan suhu yang drastis. Nah, seperti itulah peran model dalam analisis suhu permukaan laut. Kemudian gelombang. Nah, dari gelombang ini juga nanti kita tahu arah gelombang, kemudian ataupun arus permukaan dan juga pergerakan angin. Dari hasil analisis model ini maka bisa kita gunakan salah satunya yaitu untuk mengetahui perubahan garis pantai ataupun muatan sedimen. Arus juga seperti itu, kita lebih tahu pergerakan arus di mana, kemudian arus dengan suhu yang tinggi di mana, suhu yang rendah atau sedang, kemudian kenapa arus ini bergerak, dari mana arah pergerakannya, semua itu dari hasil pemodelan kita dapat lakukan analisisnya. Kemudian
Dari pemodelan ini apa saja yang bisa kita dapat ataupun kita olah ataupun yang kita perlukan sebenarnya. Tentunya yang pertama adalah terkait data. Data ini nantinya merupakan hasil pengukuran, baik itu dari kapal, buoy, ataupun data satelit, dan lain sebagainya. Dan tentunya jika data-data yang baik adalah data yang dilakukan validasi, maupun hasil model yang baik juga tentunya juga merupakan hasil dilakukannya hasil validasi baik secara statistik maupun cross dengan hasil model. Kemudian pengolahan data yaitu menggunakan berbagai macam, sebenarnya kita dapat menggunakan berbagai macam perangkat lunak, mulai dari bahasa pemrograman hingga perangkat lunak yang sudah jadi seperti Mic 21, kemudian SMS. Dan jika tertarik mempelajari bahasa pemrograman bisa belajar terkait Python, kemudian ada Fortran, ada C, dan lain sebagainya. Ini pengolahan data banyak sekali macamnya untuk pemodelan dan simulasi. Kemudian hasilnya dari model maupun simulasi bisa kita buat 1 dimensi, 2 dimensi, hingga 3 dimensi, tergantung kebutuhan dan juga tergantung dari perangkat keras seperti komputer yang kita miliki atau yang kita gunakan, mampunya sampai tahap apa. Karena tentunya ini nanti juga berkaitan dengan hasil analisa yang ada. Kemudian tujuan. Maksud dan tujuan dari penggunaan model simulasi tentunya salah satunya adalah jika ini berkaitan dengan fisika oceanografi atau oceanografi fisika, maka yang paling penting adalah interaksi lautan dan atmosfer. Di dalam oceanografi fisika ada yang sebenarnya ada tema yang terkait interaksi lautan dan atmosfer. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan mitigasi. Kemudian juga jika di bidang perikanan terkait dengan penangkapan dan lain sebagainya. Banyak sekali tujuan yang dipermudah dari hasil model dan simulasi. Kemudian lainnya yaitu kekurangan dan kelebihan. Memang banyak sekali kelebihan yang bisa kita dapat, akan tetapi memang tidak menutup kemungkinan kekurangan-kekurangan yang perlu masih dibangun lagi dari hasil model ataupun simulasi ini masih harus diperbaiki. Mungkin yang perlu pemahaman yang baik dalam matematika ini merupakan dasar yang utama dalam model maupun simulasi, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pemahaman yang baik di bidang matematika ini sangat diperlukan untuk memahami terkait metode numerik ataupun model numerik seperti itu. Kemudian resolusi tinggi. Kita perlu model yang resolusi tinggi, dan tidak semua model, ketika kita menggunakan satu model, maka di lokasi A, dan ketika kita menggunakan model A ke lokasi B, maka kita perlu penyesuaian terhadap lokasi tersebut. Ini yang
merupakan tantangan tersendiri terhadap pembangunan model tersebut. Jadi ini memang yang harus kita pahami dari model tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya terkait materi pertama kita, yaitu pemodelan. Harapan saya bisa ada diskusi, baik itu di kolom komentar maupun secara pribadi dari perkuliahan ini, untuk membangun seberapa pemahaman teman-teman mahasiswa di sini mengetahui dari presentasi saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.